Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kita hari ini telah mendapatkan informasi teman-teman dari Partai Gerindra terkait susunan rencana Kabinet Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Antara, di mana ini kita sudah dapat informasi lengkap terkait 45 menteri dan juga ada 4 wakil menteri. Selain itu ada juga 4 calon menteri yang belum dipanggil oleh Prabowo Subianto. Ada hal menarik teman-teman terkait pelantikan Prabowo sebagai presiden, dikarenakan ya kita sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDIP ya. Tapi hingga tanggal 16 kita belum kunjung mendapatkan informasi lebih lanjut soal pertemuan ini, dan bahkan banyak juga pengamat yang menyebut bahwa PDIP mundur atau bahkan Pak Prabowo yang batal untuk melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Sehingga memang kemarin kita tidak melihat kader-kader PDIP, kader senior PDIP yang hadir. Tidak ada Sekjen PDIP, Ibu Puan Maharani juga tidak ada, ataupun pentolan-pentolan PDIP yang kita kenal tidak hadir dipanggil oleh Pak Prabowo. Hari ini kita mau tampilkan teman-teman susunan Kabinet Prabowo Gibran dan juga ada press release dari PDIP terkait apakah benar PDIP batal masuk koalisi atau jadi masuk koalisi. Oke teman-teman, untuk informasi yang pertama ini susunan Kabinet Prabowo Gibran. Untuk yang pertama ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang kedua, Menko Urusan Pangan, Zulkifli Hasan. Yang ketiga, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurti Yudhoyono. Yang keempat, Menko Kemasyarakatan, Pratikno. 5. Menko Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra. 6. Menko Kemaritiman dan Investasi, Abdul Muhaimin Iskandar. 7. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. 8. Menteri Luar Negeri, Sugiono. 9. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 10. Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. 11. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas. 12. Menteri HAM Natalius Pigai. 13. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. 14. Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto. 15. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. 16. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. 17. Menteri Komunikasi dan Informatika Meotya Hafiz. 18. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Haji Abdul Muti. 19. Menteri Kebudayaan Fadlizon. 20. Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Satrio Somantri Brojonegoro. 21. Menteri Sosial Saiful Yusuf. 22. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afriyatul Shouri Fauzi. 23. Menteri Agama Kiai Haji Nasruddin Umar. 24. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. 25. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 26. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. 27. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini cukup mengejutkan teman-teman. Menteri Keuangan akan kembali dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani, padahal sebelumnya beredar kabar bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan kembali dilantik menjadi menteri. Tapi dari susunan draft yang kita dapat ini, Bu Sri Mulyani kembali memimpin ke lembaga atau Kementerian Keuangan, dan ya kita doakan mudah-mudahan ini memang benar teman-teman, dan Bu Sri Mulyani bisa kembali membantu pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Lanjut lagi. 28. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 29. Menteri Perdagangan Budi Santoso. 30. Menteri Perhubungan Dudi Purwanggandi. 31. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 32. Menteri Pertanian Amran Sulaiman. 33. Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni. 34. Ke Menteri Kehutanan Hanif Faisal Nurofik. 35. Menteri BUMN Erick Thohir, masih Pak Erick ya. 36. Menteri Investasi Rosan P. Rosailini. Menteri ESDM Bahlila Adalia. Menteri Pariwisata Wijianto Putri Wardana. 39. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rizky Harsha. 40. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid. 41. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Henggono. 42. Menteri Perumahan Rakyat Marwar Sirait. 43. Menteri UMKM Maman Abdurrahman. 44. Menteri Koperasi Sultan Bahtiar Najimuddin.
45 Menteri Transmigrasi Percepatan Pembangunan Indonesia Timur M. Iftitah Sulaiman Suryanegara. Sementara itu ada 4 teman-teman wakil menteri yang kita dapat informasinya. Yang pertama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Ia Serli, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ernawan. Ada juga ini beberapa 4 calon menteri yang belum dipanggil oleh Pak Prabowo. Yang pertama adalah Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Anwar Azwar Anas, Menteri Ketenagakerjaan Oli Dondon Kambe. Teman-teman, dari artikel ini memang belum 100% benar, dikarenakan nanti ya disahkannya itu adalah tanggal 20 Oktober 2024 setelah Pak Prabowo dilantik. Tapi ya kalau misalnya di sini kan sudah terlihat ya berdasarkan pos-posnya sudah ada, namanya juga sudah ada. Ya kita tentu berharap para menteri ini bisa bekerja dengan semaksimal mungkin untuk bisa memimpin kementeriannya masing-masing. Ada nama-nama yang familiar seperti Pak Airlangga, Pak Zulkifli Hasan, ada di sini Yusri Iza Mahendra, Tuti Karnavian, selanjutnya Ibu Sri Mulyani juga masuk ya teman-teman. Beberapa menteri-menteri yang memang sudah malang melintang memimpin kementerian selama 10 tahun ke belakang juga ada di draft ini. Ya teman-teman, sekali lagi kita berdoa pelantikan Pak Prabowo ini bisa lancar. Dan ini soal jadi atau tidak jadinya PDIP masuk ke koalisi, tentu ini hak prerogatif dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Permasalahan apapun yang terjadi di luar pemerintahan dengan Pak Jokowi ya teman-teman, ini Ibu Megawati dan juga Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kontribusi yang nanti akan diberikan oleh para menteri-menteri PDIP kalau misalnya jadi berkoalisi. Kalaupun misalnya tidak, teman-teman, mudah-mudahan PDIP bisa fair dalam menilai semua kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Jangan sampai kebijakan bagus masih tetap dikritik, kebijakan yang misalnya ini bermanfaat untuk pemerintah malah dihalang-halangi. Ya mudah-mudahan kritik-kritiknya bisa ikut membangun ya, ikut menjadi pengawas untuk pemerintahan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Mungkin itu teman-teman informasi terkait komentar PDIP soal gabung atau tidak gabungnya kita bakal upload di video selanjutnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.